Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Sauna Tegar Prihandini dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya semester 4 kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang kepemimpinan seorang wanita. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan sesuatu hal yang dilabelkan sebagai sesosok orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan pengaruh besar di wilayah, negara, atau organisasi atau sebagainya. Kali ini saya akan memaparkan hadis mengenai kepemimpinan seorang perempuan, yaitu yang berbunyi Akhbarana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Khalid bin Haris qala haddatsana Humaid anil Hasan an Abi Bakrah qala asamani Allahu bi syai'in sami'tuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma halaka Kisra qala man ikhtalafu summa qalu bintahu qala lan yufli qaumun wala amrahu imra'atan, yang artinya telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Musanna dari Khalid bin Haris, dari Humaid, dari Hasan, dan dari Abi Bakrah bahwasannya berkata, Allah menjagaku dari sesuatu yang ku dengar dari Rasulullah. Beliau bersabda, siapa yang akan menggantikannya? Kemudian mereka menjawab, anak perempuannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum jika menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi saya sampaikan bahwa hadis ini merupakan hadis yang sahih, karena hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, kemudian oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam An-Nasa'i, dan telah dikaji oleh banyak ulama-ulama. Yaitu salah satunya juga tadi, selain yang 3 tadi, juga ada Imam At-Tabari juga menetapkan bahwa hadis ini sahih. Kemudian ada Imam Abdul Haq al-Bishili juga menetapkan bahwa hadis ini merupakan hadis yang sahih, sanadnya juga sahih. Walaupun perbedaan lafaz, tetapi tidak mengurangi substansi yang ada, tidak terlalu jauh. Nah, kemudian mukharis yang tadi itu merupakan mukharis yang sah gitu dalam hadis ini. Kemudian ada sanadnya yang tadi telah saya sebutkan. Ini pertama dari Abu Bakrah, kemudian dari Hasan menyampaikan kepada Humaid kepada Khalid bin Haris, kemudian Khalid bin Haris kepada Muhammad bin Musanna. Nah, itu merupakan perawi-perawinya. Jadi di sini diriwayatkan oleh Muhammad bin Musanna, yaitu beliau merupakan tabi'in atba, yaitu tabi'in dari golongan tua. Kemudian ada dari Khalid bin Haris, yaitu beliau merupakan tabi'in dari golongan pertengahan. Dan juga ada Khulaid. Terus kemudian ada Hasan, itu juga mereka tabi'in dari golongan pertengahan. Dan juga ada Abi Bakrah, dia merupakan tabi'in dari golongan biasa. Nah, mereka semua itu tinggal di Bashrah. Jadi yang menjadi landasan dilarangnya atau ditolaknya perempuan menjadi seorang pemimpin dalam hadis ini, yaitu ada pada kalimat lan yufli qaumun wala amrohu imratan, yang artinya tidak beruntung suatu kaum jika menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan atau kepada seorang wanita. Gitu. Tidak sedikit ulama yang menjadikan hadis ini sebagai dasar pijakan hukum untuk menolak perempuan menjadi seorang pemimpin. Di antaranya ulama-ulama yang mendukung hadis ini yaitu ada Imam Malik, Imam Syafi'i,
Imam Ahmad bin Hambal itu mereka menyetujui bahwa hadis ini merupakan hadis yang sahih gitu dan dibenarkan oleh mereka gitu. Tetapi oleh Imam Al-Baghawi lebih ditegaskan lagi, beliau menegaskan bahwa hadis ini merupakan hadis yang benar gitu. Karena mereka melihatnya dari segi tekstual. Nah, pendapat ulama yang tadi ditegaskan lagi oleh Al-Baghawi, yaitu bahwa perempuan itu tidak sah menjadi seorang pemimpin. Ketidakbolehan perempuan menjadi seorang pemimpin karena pemimpin itu harus tegas, harus memegang tanggung jawabnya, yaitu sebagai pemimpin bangsa, pemimpin negara, dan memegang pertanggungjawaban yang besar gitu, serta mengurusi masyarakat, urusan-urusan masyarakat lainnya. Sedangkan perempuan itu merupakan makhluk yang lemah, yang mungkin banyak pemimpin-pemimpin perempuan seperti Aisyah radhiyallahu anhu, ya meskipun beliau bukan merupakan pemimpin bagi negara, yang beliau merupakan pemimpin yang pernah memimpin perang gitu. Kemudian ada Khadijah, yang merupakan saudagar elit pada masanya. Kemudian ada Ratu Balqis. Kemudian ada Rabi'ah al-Adawiyah yang merupakan perempuan yang ikut perang juga. Nah, tetapi ada beberapa ulama yang melihat hadis ini secara kontekstual, yaitu diantaranya ada Imam At-Tabari dan Abu Hanifah menegaskan bahwa perempuan memungkinkan menjadi seorang pemimpin. Sedangkan yang dijelaskan hadis yang tadi saya jelaskan, menurut mereka hadis itu merupakan untuk perempuan yang tidak mampu. Jadi bagi perempuan-perempuan yang mampu menjadi yang masuk dalam kriteria syarat seorang pemimpin, perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menegaskan, beliau juga melihat hadis ini secara kontekstual, yaitu hadis lan yaflau qaumun wala amru imratun ini bertentangan dengan Al-Quran surat An-Naml ayat 23, yaitu mengenai keberhasilan Ratu Bilqis dalam memimpin kepemimpinannya pada saat itu. Dan juga ada pendapat dari yaitu Imam Mahmud Saltut, beliau menjelaskan bahwa tabiat perempuan dan laki-laki itu sama di mata Allah gitu. Allah menganugerahkan apa yang ada dalam perempuan, Allah anugerahkan juga apa yang ada di pada laki-laki, begitupun sebaliknya. Karena setiap orang itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Dan di sini tuh kita melihat bahwa setiap ulama itu mempunyai pendapatnya berbeda-beda. Nah, perbedaan pendapat ini ada, jadi hadis ini memiliki dua pendapat, yaitu tekstual dan kontekstual. Jadi kesimpulannya hadis tentang kepemimpinan perempuan ini yang berbunyi lan yaflu qaumun wala amru imratun ini merupakan hadis yang sahih li zatihi, karena sanadnya itu memenuhi syarat dan kaidah sanadnya itu. Kemudian matannya juga memenuhi syarat dan perawinya juga sikoh gitu. Nah, hadis ini memiliki dua pendapat, yaitu kontekstual dan tekstual. Yang memiliki pendapat tekstual atau menyetujui hadis ini sebagai perempuan tidak diperkenakan menjadi seorang pemimpin, yaitu ada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam At-Tirmizi, dan banyak Al-Baghawi dan lain sebagainya gitu. Kemudian imam yang menerangkan bahwa hadis ini merupakan perempuan itu memungkinkan menjadi seorang pemimpin, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam At-Tabari dan Imam Al-Ghazali. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.